Silakan Pak Alex untuk menyampaikan orasinya. Teman-teman kita dengarkan dulu ya orasi tuntutan dari Pak Alex, Ketua IJTI Pusat. Selamat pagi semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Hidup Indonesia. Hidup. Hidup demokrasi. Hidup. Hidup publik. Hidup pers. Hidup. Hidup jurnalis. Hidup. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita berkumpul di gedung yang sangat paripurna, gedung KPR MPR, untuk menyuarakan hati nurani bukan hanya para jurnalis, tapi juga seluruh rakyat Indonesia, 274 juta penduduk Indonesia. Hari ini bukan saja di Jakarta, tapi kawan-kawan jurnalis, masyarakat pers, dan seluruh elemen masyarakat juga berunjuk rasa di berbagai kota di Indonesia, di Aceh, di Lampung, di Bali, di Surabaya, dan tempat-tempat lainnya. Kita selalu menggunakan hati suara yang sama. Kawan-kawan, hari ini kita berpanas-panasan. Mengapa? Karena kita berharap, kita berjuang supaya masyarakat mendapatkan keteduhan atas informasi yang harusnya mereka dapatkan. Kita tahu bersama bahwa saat ini di draft undang-undang penyiaran berbagai terterima dan sudah kita konfirmasi bahwa itu memang draft yang resmi. Ada beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat. Antara lain adalah bahwa kita, masyarakat jurnalis, masyarakat pers, tidak lagi boleh melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik investigasi untuk publik. Itu sangat merugikan rakyat. Betul? Hidup publik, hidup pers, hidup demokrasi. Dan pada gilirannya itu adalah sangat merugikan demokrasi. Mengapa demikian? Karena pilar keempat demokrasi adalah pers. Mengapa kita panas-panasan di sini? Demi Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita pastikan ini sebab ada kecintaan kita kepada Republik ini, kepada masyarakat, kepada masa depan. Kawan-kawan, kalau saat ini kerja-kerja jurnalistik investigasi kita memang belum sebanyak yang kita inginkan, udah betul-betul dilarang, itu bukan sebuah alasan. Mengapa? Karena para jurnalis, masa depan jurnalis Indonesia membutuhkan pasal-pasal tersebut. Mengapa? Karena kita tidak ingin koruptor hidup di Indonesia. Setuju? Kita tidak ingin demokrasi kita melenceng, dan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan amanat undang-undang, kita harus teguh rapatkan barisan menjadi kekuatan keempat sebagai kekuatan penyeimbang. Siapa lagi yang akan kemudian menyuarakan suara rakyat kalau bukan kita para jurnalis? Saat ini kita sudah kebingungan. Mengapa? Karena teknologi informasi membuat siapa saja bisa menyampaikan informasi ke jagat rakyat Indonesia. Dan para jurnalis, para pers, jurnalis profesional dengan lembaga persnya berjuang untuk membersihkan langit Indonesia dari kotoran-kotoran informasi yang tidak bermanfaat. Dan saudara-saudara kita tahu semua, bila kemudian kerja-kerja jurnalistik itu, kerja-kerja investigasi itu dilarang, maka demokrasi akan melemah. Pasal-pasal tersebut merupakan petanda bagi kita bahwa lonceng kematian demokrasi sudah berbunyi. Maka dari itu kita harus melawan, lawan. Tolak RUU penyiaran, tolak RUU penyiaran, tolak RUU penyiaran. Bapak-bapak, saudara-saudara, wakil rakyat kita, kami mengetuk hati nurani saudara-saudara sekalian bahwa saudara-saudara dipilih oleh rakyat dan kita semua di sini adalah rakyat. Kita memberikan amanah kita kepada rakyat supaya apa? Supaya negeri ini kita berjalan dengan baik.
dan kita tidak tahu mengapa kemudian pasal-pasal aneh itu muncul dan merugikan kita, merugikan publik. Kami meminta mendesak kepada DPR untuk menghentikan, mengeluarkan pasal-pasal yang tidak bermanfaat itu dari pembahasan balik, supaya tidak kemudian dilanjutkan kepada pembahasan RUU dan pada tanggal yang berikutnya dijadikan sebagai undang-undang. Kita lawan itu, lawan. Saudara-saudara, pada tanggal 21 mendatang, informasi yang kita terima bahwa berapa perhimpunan dilakukan untuk mengetok RUU draft ini menjadi RUU. Maka sekali lagi kita suarakan aspirasi kita bersama supaya jangan sampai draft tersebut, pasal-pasal tersebut kemudian disahkan menjadi RUU, karena perdebatan akan menjadi panjang, dan itu juga menunjukkan bahwa ada ketidakberpihakan daripada oknum-oknum kepada kita semua rakyat Indonesia. Maka sekali lagi kita harus lawan, kita tolak. Mari kita semuanya mengatakan baris bahwa ini, mari kita semuanya merapakan barisan. Ini bukan hanya sekedar kepentingan masyarakat pers, bukan cuma 100 ribuan para jurnalis di Indonesia, tapi sekali lagi ini kepada 274 juta penduduk Indonesia. Ini lebih pada kelanjutan demokrasi Indonesia. Ini pada kelancaran Indonesia yang harus kita kawal. Kita juga harus mengetahui siapa kemudian yang kemudian memasukkan pasal-pasal tersebut yang kemudian kontroversi. Kita tidak tahu. Kita harus mencari alasannya untuk apa, untuk yang harus dilakukan. Karena sekali lagi itu sangat merugikan kita semua. Terima kasih sekali kawan-kawan semua. Kita panas-panasan di sini. Kita berpandang masalah berkorban supaya Indonesia selalu dingin ke depannya. Bisa membangun bersama. Kita bisa berjaya bersama. Bahu-membahu mengawal pembangunan Indonesia. Jangan sampai Indonesia kemudian dieksploitir oleh segelintir orang saja untuk kepentingan yang terbatas. Republik ini harus jalan terus sampai kapanpun juga. Kita perkuat terus TNI, kita terus Polri, kita terus legislatif, kita perkuat eksekutif, dan kita perkuat terus pers. Hidup pers, hidup pers, hidup pers, hidup rakyat Indonesia, hidup. Saudara-saudara sekalian, aksi ini bukan aksi yang pertama. Ini kita aksi akan terus kita lanjutkan. Kita tahu lagi pasal lainnya lagi bahwa ada perluasan KPI untuk mengurusi keadaan jurnalistik. Ini juga sebuah bentuk pengertian lain kepada pers. Yang kemudian dirugikan lagi adalah rakyat. Saudara-saudara, mari kita terus suarakan bahwa kita sesuai dengan undang-undang pers tahun 40 tahun 99 bahwa Dewan Pers adalah satu lembaga yang bisa mengurusi sengketa-sengketa etika dan jurnalistik. Jangan sampai kemudian kerja-kerja jurnalistik itu diseret-seret ke lembaga lain. Karena apa? Karena itu memungkinkan bahwa kita tidak lagi bisa dengan independen. Karena kita tahu bahwa Dewan Pers dibentuk bukan oleh urusan politik, tidak seperti KPI. Maka apapun urusan di Dewan Pers akan diurusan oleh kita para konstituennya. Kawan-kawan, saya berharap kawan-kawan ini sekali lagi bukan tentang pers, bukan tentang legislatif, bukan tentang eksekutif, bukan tentang kekuatan pers, kekuatan keempat, tapi ini tentang 274 juta penduduk Indonesia dan masa depan Indonesia yang gemilang. Sekali lagi tuntutan kita kepada para anggota DPR, tunda pembahasan RUU penyiaran. Kita sempurnakan, turun bersama, bahas bersama seluruh elemen yang memang memiliki kepentingan. Setelah rapi, baru kita bicarakan lagi. Jangan diuber-uber waktu. Undang-undang ini sudah umurnya sudah sangat panjang, hampir 17 tahun pembahasan. Tapi jangan sampai dikejar oleh kerjaan waktu 4 bulan diselesaikan. Tidak. Republik ini akan berjalan terus, dan undang-undang bukan hal yang main-main. Maka harus dibuat dengan sangat serius, dengan sangat
melibatkan seluruh elemen bangsa di negeri yang punya kepentingan, karena yang terdampak oleh pers, terdampak oleh pasal-pasal tersebut adalah Indonesia secara keseluruhan. Indonesia sekarang berjuang untuk terus